Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini khusus dibuat untuk mata kuliah micro teaching. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan yang paling utama selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mewabahnya virus corona saat ini, mengharuskan semua pelajar dan semua mahasiswa di Indonesia untuk melakukan pembelajaran online di rumah masing-masing. Salah satunya saya sendiri, yaitu membuat video pembelajaran di mata kuliah micro teaching ini. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan sebuah materi kepada kalian semua mengenai pengenalan statistik yang ada di materi kelas 8 SMP. Oke, sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan kita terapkan saat pembelajaran nanti. Oke, yang pertama yaitu pengenalan dulu statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Nah, contoh dari statistik ini sering kita lihat pada contohnya saat penghitungan suara pada Pilpres atau sensus penduduk. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui saat pembelajaran statistik ini. Yang pertama itu data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi. Yang kedua ada datum. Datum adalah sebagian dari kumpulan data atau informasi. Yang ketiga populasi. Populasi adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Terus yang keempat sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti gitu. Nah, jadi si sampel ini ngambil sebagian dari populasi. Nah, terus ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data tertentu yang memiliki karakter sama. Misalnya jumlah anak yang berumur 5 tahun ada 10 orang. Nah, yang menjadi frekuensinya itu adalah yang 10 orangnya. Oke, yang selanjutnya cara pengumpulan data. Nah, ada beberapa cara dalam mengumpulkan data di dalam statistik ini. Yang pertama yaitu observasi. Observasi yaitu cara mengamati secara langsung gitu. Mau misalnya kita mau meneliti nih di SMP Anu. Nah, dengan teknik pengumpulan data observasi ini kita datang secara langsung ke tempat yang akan diteliti. Misalnya kita akan meneliti siswa kelas 8, berarti kita langsung masuk di dalam kelas, mengamati secara langsung keadaan di dalam kelas. Terus yang kedua ada wawancara. Nah, wawancara ini harus ada penanya dan narasumber, karena wawancara ini bersifatnya itu tanya jawab gitu. Dan teknik pengumpulan data wawancara ini tidak selamanya akan berhasil, karena kadangkala ada narasumber yang tidak ingin diwawancara gitu. Makanya ada lagi cara yang lebih efektif, yaitu kuesioner. Kuesioner ini berbentuk sebuah pertanyaan yang disebarluaskan ataupun sejenis angket juga yang disebarluaskan kepada responden, yang nantinya mereka akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh kita dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari responden yang nantinya akan kita olah menjadi sebuah statistik. Oke, materi selanjutnya yaitu cara menyajikan data. Nah, cara menyajikan data ini juga di dalam statistik bermacam-macam. Yang pertama, menggunakan tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Tabel banyak digunakan dalam komunikasi, penelitian, dan analisis data. Tabel sering muncul dalam media cetak, tulisan, perangkat lunak komputer, arsitektur hiasan, rambu lalu lintas, dan lain-lain.
Yang kedua, menggunakan diagram batang. Nah, ini yang sering kita jumpai jika kita datang ke tempat sensus-sensus atau biasanya kita sering menemukan diagram batang ini biasanya di desa, kalau nggak di desa di puskesmas atau di rumah sakit. Ini contoh dari diagram batang. Tahukah kamu apa yang dinamakan dengan diagram? Diagram adalah suatu gambaran data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah garis, grafik, atau tabel. Diagram merupakan sebuah sarana untuk mempermudah penggunaan dalam menganalisis data dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Isi dari diagram biasanya berupa nominal, skala, ataupun data-data statistik. Yang ketiga, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran juga biasanya kita sering melihat di tempat sensus, seperti kayak di desa, seperti di puskesmas. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Biasanya diagram lingkaran pada soal matematika sering digunakan untuk mengetahui perbandingan dari total jumlah yang sesuai dengan pembahasannya. Nah, yang keempat, ada poligon atau grafik. Seperti halnya dengan menggunakan diagram batang dan lingkaran, poligon atau grafik juga kita juga sering melihat atau menjumpainya di sekolah, di puskesmas, pokoknya di tempat-tempat yang selalu ada sensus atau pengambilan data yang seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai min atau rata-rata, median, dan modus. Min adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering paling muncul. Min, median, modus ini dibagi menjadi dua kelompok data. Yang pertama, datanya tunggal, yang kedua, datanya berkelompok. Min data tunggal dan min untuk data berkelompok. Yang pertama yaitu min data tunggal dengan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik tambah Xn per N. Untuk keterangannya, X bar yaitu rata-rata hitung, Xn data ke N banyaknya data. Untuk min data berkelompok, X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Keterangannya, sigma X atau sigma yaitu jumlah seluruh angka dalam data, Fi frekuensi ke I, dan Xi data ke I. Nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Nah, untuk rumus median yang pertama ada untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal juga dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Untuk data tunggal yang ganjil yaitu median sama dengan X tengah dikali N plus 1. Untuk data tunggal yang genap, median sama dengan Xn per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, untuk X1 per 2 ini yaitu untuk median data berkelompok, rumusnya yaitu median sama dengan BB ditambah P dikali N per 2 dikurangi F besar per F. Dengan keterangan BB batas bawah kelas median, F besar frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas median, P panjang interval kelas, F frekuensi kelas median. Adapun langkah-langkah untuk mencari median data berkelompok yaitu pertama, menentukan kelas median dengan rumus setengah N, kedua, menentukan batas bawah kelas median atau BB, ketiga, menentukan panjang interval kelas median atau P, 4. Menentukan jumlah frekuensi sebelum kelas median atau F besar, dan yang kelima, menentukan frekuensi kelas median atau F kecil. Untuk selanjutnya yaitu modus data tunggal.
Modus dari data tunggal adalah nilai yang paling banyak muncul atau yang memiliki frekuensi banyak. Jika modus terdapat satu, disebut dengan unimodal. Jika modusnya ada 2, disebut bimodal. Dan jika modusnya ada 3 atau lebih, disebut multimodal. Modus data berkelompok. Data nilai yang berbentuk distribusi frekuensi berkelompok, modus dapat dicari dengan rumus modus sama dengan BB ditambah P dikali S1 per S1 ditambah S2 dengan keterangan BB batas bawah kelas modus, P panjang interval kelas modus, S1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, S2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Langkah-langkah perhitungan modus data berkelompok yaitu 1. Menentukan kelas modus dengan cara mencari kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kedua, menentukan batas bawah kelas modus. Yang ketiga, menentukan panjang interval kelas modus. Yang keempat, menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Yang kelima, menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Oke, nah yang selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini yang pertama ada jangkauan atau rentang. Jangkauan adalah selisih antara nilai data yang besar dan nilai data yang terkecil. Yang kedua, hamparan atau jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil atau hamparan ini adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah Q atau Q1. Nah, yang ketiga yaitu kuartil. Nah, kuartil adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sama jumlahnya untuk setiap bagian. Untuk menambahkan saja, yang pertama ada rentang atau jangkauan. Rentang atau jangkauan adalah merupakan ukuran dispersi yang paling sederhana dan didefinisikan sebagai jarak antara skor yang tertinggi dengan skor yang terendah. Dengan kata lain, bahwa range untuk data tunggal merupakan selisih antara skor data terbesar dengan skor data terkecil dari suatu kelompok data dan dirumuskan sebagai berikut. Range sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil atau Xmax dikurangi Xmin. Yang kedua, kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Setelah disusun berdasarkan urutan skornya, ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, yang ketiga ada rentang antar kuartil atau rentang semi antar kuartil. Perhitungan ukuran letak atau lokasi data